Kebetulan Mas Andi ini juga order kakak fit kita. Sekali bawa ini 3 kintal. Nah terus kita kasih tahu sekalian caranya, karena tadi Bang Andi juga tanya ki takarannya lek sekilo sak menit regane kayak takarannya kokean ora Mas. Ku lek kokean sanu larang oke ngono lah. Mas Andi ini pakainya seratnya iki pongkol ada pokol singkong. Pokol singkong ki nek kangkung keringnya ora iki? belum ada. Tapi biasanya pakai juga. Pakai. Nah, jadi konsentrat kakafit itu paling amannya itu kalau seratnya yang banyak, sentratnya jangan yang banyak, karena sentratnya terukur. Ukuran sampean mau pinjam Mas Andi? Belum ada gelas sementara. Kira-kira sak gelas Ya, sebenarnya. kira-kira 1 gelas lah. Nah, ini untuk tahapan mencoba. Tapi kalau untuk ikan rata-rata punya Bang Andi ini kan menyusui sama matang. Seharusnya idealnya 2 gelas. Kasih setelah kita coba ini kan rata-rata ya seneng ya Bang ya. Ini termasuk babon-babon yang ini tuh ternyata ya lah udah mau karo Bang Andi diracik nih terus kok. Jadi intinya lebih ke apa aroma mungkin ya. Ya, aroma mungkin lebih wangi ya. Karena memang dari tekstur konsentrat kakafit sendiri kan Bang Andi tadi udah cek toh, kelihatan corok jagung. Bahannya kelihatan kan, yang walaupun udah dicampur kan kelihatan. Artinya rata-rata lah untuk ber ya spek banget, karena ternyata kan gini. Kita meriset buat konsentrat itu kan tidak hanya mutlak untuk kambing-kambing yang misal spek seperti ini kan kondisi belum makan ini Bang. Ya. Ini kita dapat dari petani dan masih sangat kurus. Jadi sing penting intinya rumpun kambing. Berarti ini pongkol ya Om? Pongkol ambil kangkung ambil iku. Tapi ini pongkolnya grade bagus toh iki. Heeh. Selodok putih ora sing anu banget. Mas itu kan nek sing pongkol grade A kan mesti ono ki kayak putih-putih. Nah jadi kita hari ini langsung mengaplikasikan ini guys, Bang Andi, Mas Andi Temanggung, member kita yang dari dulu sudah main ke kita 1 tahun yang lalu udah sampai di kandang kita ya Om ya. 1 tahun ya, 1 tahun waktu ini jual kambing periode pertama yang gagal, belum ternak sendiri sih. Waktu itu masih digaduke ya? Di tempat teman ya, teman. Aku ambil di Ya. pucuk kono ya. Kok neng ngendi to tretep kok Enggak, tretep. kandangan juga. 13 ekor kan. 14 atau 13. 14 atau 13 ekor itu sempat kita bantu jualkan, karena di waktu itu ya memang kalau kita omong kalau golongannya ekonomisan ya Om ya. Ekonomisan. Delalah ya berdiskusi ekonomisan tapi tidak kopen api. Jadi posisinya waktu itu juga kita bantu jualkan. Tapi baru pertama kali kita hari ini datang sini. Kebetulan Mas Andi ini juga order kakak fit kita. Sekali bawa ini 3 kintal. Nah terus kita kasih tahu sekalian caranya, karena tadi Bang Andi juga tanya ki takarannya lek sekilo sak menit regane kayak takarannya kokean ora Mas. Ku lek kokean sanu larang oke ngono lah. Nah kita sudah mencoba untuk kita risetkan, kita berikan kan ini Mas Andi ini pakainya seratnya iki pongkol ada pokol singkong. Pokol singkong ki nek kangkung keringnya ora iki? belum ada. Tapi biasanya pakai juga. Pakai. Nah, jadi konsentrat kakafit itu paling amannya itu kalau seratnya yang banyak, sentratnya jangan yang banyak, karena sentratnya terukur. Ukuran sampean mau pinjam Mas Andi? Belum ada gelas sementara. Kira-kira sak gelas Ya, sebenarnya. kira-kira 1 gelas lah. Nah, ini untuk tahapan mencoba. Tapi kalau untuk ikan rata-rata punya Bang Andi ini kan menyusui sama matang. Seharusnya idealnya 2 gelas. Ya, 2 gelas. Jadi nek 2 gelas itu hitungannya kan berarti 2 on toh Bang? Kurang lebih 2 on. Anggaplah kalau 2 on berarti kan 600 kali 2. Berarti untuk boosternya sentrate ini berarti 1200 ya. 1200. Tergantung serate ini nek nanti sekilo. Sekilo berapa Bang pongkol untuk jenengan beli? 2100. 2100. Berarti 1 ekor per harinya itu butuhnya sekali makal berarti naik setengah kilo 2 kilo roh berarti 1050. Ya. 1050 tambah 1200. 2350. 2350 tinggal Ya. ngombeni. Ya ngombeni. Artinya sudah cukup dan sorenya sama. Artinya di bawah 5.000 ya. Di bawah 5.000 dan itu idealnya mungkin kalau di fattening atau milking atau di peranaan pun kita rata-rata semono ya Bang ya. Coba kita aplikasikan sama dulu kan. Nanti hasilnya kayak opo gitu nanti kan ketemu risetnya. Dan hari ini tuh ada beberapa kambing yang baru launching. Jadi teman-teman yang baru melihat yang baru launching ini yang kawinan sama maskot kita. Ya toh, ini posisinya babon ayu baru. Hari ini kita bawa babon anak sama ini ya Bang. oh ya, bawa babon anak sama Kawinan, sama babon kawinan. Nah, tentunya
setelah kita tuh penasaran dari rumah orang Bang Andi itu yang dipelihara apa, ternyata di sini juga lebih identik selain di kambing Kaligesing juga di ada kambing bur, cross bur ya Om, kambing bur. Dan faktanya kambing bur itu lebih identik tujuannya mesti ke daging ya. Daging sama sementara planningnya bibit kan gitu kan, ngembangin bibit ya? yang seri F-nya lebih tinggi kan. Kalau awalnya kambing bur sendiri itu dimulai dari F piro jenengan, F full blood? Enggak, saya pejantannya pakai F4 Mas. Pejantannya ya? F4 ya. Pejantannya F4. Induknya ada F3. F3 babon sama F4 doro. Oke, berarti masih cenderung ke breeding dulu ya. Nanti kalau untuk lebih ke arahnya ke daging mungkin diambil di F berapanya ya? F1, F2. Jadi rencana ya kalau memang bisa kebeli ya full blood. Pejantannya nanti kan induknya belanja ke pasar sendiri kan. Nah, bapaknya itu full blood itu berapa sih jantan harga? Full blood kemarin sempat tawarin tuh minta 35 juta. Cuman kok rakitannya kurang masuk jadi kurang inilah. Tapi memang kalau full blood itu di rata-rata harga di 30-an lah ya. Ya minimal, tapi tergantung tabnya Mas. Kalau yang tabnya itu udah agak tinggi ya sampai ada yang 40, 50 juga ada. Oke. Kita nggak nyongko naik bawa ini di bawah dak kandangnya Mas Andi. Tapi kan rencananya kok ada planning untuk memperluas di Boyolali itu nanti tepatnya lokasinya di mana? Nanti ini lagi mulai pasang pondasi itu hari Sabtu. Mau pasang batu itu ya. Tukangnya baru dapat soalnya Mas. Udah tukang di Boyolali inden. Oh, rada angel golek tukang. Tukang batu aja inden kalau di Boyolali. Tapi kan tepatnya juga di sini tetap ada kan? Nah, tetap nanti yang bur rencana memang larinya ke Boyolali karena memang pangsa pasarnya lebih saat terbuka ini di sana. lebih terbuka di Boyolali. Ya. Ini menurut Bang Andi, ini setelah kita coba ini kan rata-rata ya seneng ya Bang ya. Ini termasuk babon-babon yang ini tuh ternyata ya. Nah, udah mau karo Bang Andi diracik nih terus kok. Jadi intinya lebih ke aroma mungkin ya. Ya, aroma mungkin lebih wangi ya. Karena memang dari tekstur konsentrat kakavit sendiri kan nek Bang Andi tadi udah cek toh. Kelihatan corok jagung. Bahannya kelihatan kan, walaupun udah dicampur kan kelihatan. Artinya rata-rata lah untuk bur ya spek banget karena ternyata kan gini. Kita meriset buat konsentrat itu kan tidak hanya mutlak untuk kambing-kambing yang misal spek seperti ini kan kondisi belum makan ini Bang. Yeah. Ini kita dapat dari petani dan masih sangat kurus. Jadi sing penting intinya rumpun kambing. Jadi kadang teman-teman pemahamannya kambing juga khusus mutlak kambing Kaligesing. Ya, satu jenis kan satu gitu. Jenis kan enggak. Wong faktanya kemarin kita antar juga di tempatnya Mas Nuri itu sapera di sana juga. Sapera. Ternyata juga kan gitu. Nggih susu ya api. Bang, seperti apa nek menurut jenengan ketika bisnis ataupun peternakan yang di skalanya untuk lebih ke kalau bur mungkin kita bicaranya lebih ke breeding dan fattening ya. Pasaran untuk di Temanggung sendiri terbuka luas enggak? Katanya ada info-info jenengan juga sudah sempat jual juga anak-anak. Ya kalau untuk di sini 1-2 aja Mas, cuman lebih ke arah domba sih kalau Temanggung itu memang kebanyakan domba. Ya, Kaligesing juga ada 1-2, cuman paling banyak skala petani ya. Skala petani peternak itu rata-rata domba lokal Temanggung ya. Makanya kan ini rencana burunya mau tak geser ke Boyolali karena memang terbuka di sana untuk pemasarannya. Artinya nanti lebih terbuka di sana untuk pasarnya ya. Makanya nanti tujuan kandang keduanya ada di Boyolali itu ada alasan tersendiri bahwa target marketnya ataupun respon pasarnya lebih terbuka di Boyolali dan ada yang bantuin rawat lah. Oke, dan secara grade-nya sendiri kambing bur ini kan juga jenengan udah pilih tentunya nih harus F berapa sehingga menghasilkan F berapa itu kan beliau udah sangat paham. Nah, lantas dengan pertanyaannya untuk kambing, nah ini kan kambing ini bisa dibilang seni tim Om Andi yang ini. Apakah jenengan ternyata juga senang sing wedhus model kuping dawa-dawa gitu? Ya kalau ada yang rawat mau ada duit beliin yang bisa buat main kan gitu. Temen kan gitu. Kalau ada yang rawat kan, kalau memang nggak ada yang rawat sayang toh. Sayang bahannya, sayang duitnya kan gitu. Bahannya kan kalau untuk yang jalan-jalan kan jelas. Ya. Bahannya tentunya wis nggak murah lagi. Itu harus diimbangi juga dengan pola perawatan yang rutin lah, kasih tiap hari dipegang lah kan. Kalau saya mah kalau udah banyak event luar kota, kambing nggak kepegang Mas. Jadi eman-eman
enggak, kalau duit sama orang pasti eman-eman, tapi lebih eman-eman ternaknya daripada nyawa duitnya, soalnya ya Bang ya. Karena pertaruhannya udah kita belinya mungkin mahal. Terus pertaruhannya ketika nggak dirawat bagus ya jadinya malah rusak. Seolah-olah nanti kesannya jadi menambah, wah wedhus ini ngrugani tanpa konsekuensi yang tepat bahwa ya wedhus ki lek sing apik ling ngrawat ya kudu apik kan gitu. Berarti pada intinya ndek ponakan, sedulur, kakang, adi ora sing kira-kira iso ngopeni wedhus apik ngono kan ya perlu direkomendasikan. Kalau ponakan saya aja di Boyolali itu aja yang rawat orang Wonosobo malahan. Iya, ngerantau ke sana. Bujang ngerantau di Wonosobo, si Beni itu di sana tuh. Oke. Jadi di sana itu malah ngebon wong caranya ya. Ngebon wong. Ngebon wong malah justru. Tawa ya satu memang sih kalau ponakan itu kan memang secara basic kan nggak ngerawat kambing aja ya. Jadi emang fokusnya di usaha yang lain. Kadang ditarik sana sini, kadang rewangi jenengan di pas luar kota gitu juga. Oke. Nah, aku ada pertanyaan sederhana nih, Bang. Ini kan sebenarnya complete feed-nya ini kan sudah cukup ya. Artinya di sini sudah ada unsur seratnya, sudah ada unsur protein, karbo dan lain-lainnya. Tentunya tinggal nambahin minum kan sebenarnya sudah cukup. Betul. Berarti kan dengan adanya hijauan seperti ini kan sebenarnya memang tombol umum ya. Ya, jenenge wong kambing lah yang ada rumput, ada hijauan kan, apalagi rambanan kan tak tanemin kan. Ya biar kalau sore lah buat doping penambah. Ya, jadi kalau konsepnya di hijauan itu kan kalau kita berbicara serat kan memang ada serat lunak ya. Jadi memang yang dibutuhkan pemakan hijauan itu ya nek logikanya luwih marem gini pakai hijauan. Betul. Nah di atas itu tadi juga ada kambing. Kalau teman-teman yang memang sama sekali belum tahu itu terkena mastitis ya Bang ya. Mastitis ya. Nah mastitis itu sebenarnya penyakit kalau kita bilang ya sepele tapi mematikan. Memang kalau orangnya konsepnya seperti Bang Andi ya nek iso diselamatkan gini ora ya dipotong ikhtiare gede. Tapi sebisa mungkin kan ditanggulangi. Artinya kita sudah melihat dalam kondisi susunya itu sudah ada semacam bengkak-bengkak. Ya. Sudah semacam kayak penebalan dinding. Padahal itu baru beranak berapa hari atau kapan? 2 hari, tanggal 20. Tanggal 20 hari Minggu kemarin. Itu mana? Bahkan malah anaknya 3 ya. Anaknya 3, wal Jorandu, anak bapaknya F4 ini mana-mana. 3 laki semua kan, ini sih. Biar cari susu. Ya kalau setahun kan bulan tahun depan udah bisa buat korban Mas. Kalau hidup semua kan itu. Ya, mudah-mudahan aja. Bang, kalau yang di kandang atas ini, yang di sini itu materi masih sebagai koleksi atau memang ketika nanti nek dilalah loh ini. Dilalah ada teman-teman yang misalnya cocok ngono ya nek sing didol iki model-model yang jual Mas. Kalau enggak sementara kalau yang paling ya juang 2 sana itu yang laki-laki. Iki kan wedok-wedok yang ini. Wedok anak masih itu toh, masih cempe itu jadi ya. Kalau ini mah tetap jual Mas, nggak mungkin buat walaupun bahannya lumayan bongsor tapi nggak mungkin buat bibit. Wong dia udah crossbur kan. Tapi api-api lelek crossbur itu pasarku rupanya imut-imut ya. Itu jantan juga anaknya itu ya. Jantan Mas. Ini Mbak ini Adine. Oh itu sudah berarti satu keluarga. Satu keluarga makanya nggak mau ini Mas. Baru 5 hari nih Mas. 5 hari semuanya gini ya. Iya pusare aja rumpu Pak. Tapi memang babonnya susunya barang juga api ini. 5 hari. Oke. Berarti yang kemungkinan bisa dijual ini ya sebelah sini nih yang jantan. Itu jual kalau memang. Ini kemarin udah ada yang mau 5.000 cuman nantilah. Ceman. Ya enggak ada sing anu ya. Cul saiki to. Misalnya anak sing marani kan 5 juta. Kemarin dimauin 5 juta kan buat bibit. Cuman memang posturnya kurang tinggi ya. Tapi ini F4 Mas. Ini bapaknya asli punya Gibran Pram Boyolali. Oh, berarti ini F4. F4 ya. Ibunya F3. Ibunya itu yang beranak 3. Ibunya beranak 3, pejantannya F4, pejantannya full bloodnya Gibran Pram Boyolali ini. Karena dulu waktu sini biasa beli induk kawinan. Oh. Tahun lalu.
Berarti ini secara genetiknya sebenarnya kalau untuk teman-teman yang pelihara kambing bur itu berarti ya wis apik ya, bahasanya. Untuk pejantan grade-nya udah masuk. Iya, khususnya untuk pejantan grade-nya udah masuk dan posisinya ini juga secara genetiknya dari induknya terah beranak telu ya. Ya. Mudah-mudahan aja ya nek misalnya nek wong seneng kan posisinya dari iso anakan akeh-akeh iki. Dan posisinya F4-nya ini loh yang maksudnya yang eman-eman sebenarnya, tapi ya nek misalnya ada yang cocok gitu tetap dijual ya Bang Andi ya. Ini juga ada Dere F4 juga nih. Oke, Dere F4. Ini F3, F3. Bapaknya full blood juga. Ini F4. Dere F4. Bapaknya full blood. Bapaknya full blood juga. Jadi full blood ketemu F3 ketemu F4 itu. Full blood kan kalau dikawin F3 kan keluarnya F4 Mas. Nanti kalau misalkan F4 dikawinin full blood lagi tapi yang genetiknya galurnya beda dari 4 pejantan sebelumnya kan jadinya F5. Oke. Ya tadi ya nek diomongin nek kaya wedhus kae nek cara kali gesing kan ya trae. Ya trae. Putu ya. Misalnya terah tembong, terah labas misalnya apa gitu ya. Ganti-ganti. Ya. Empat galur, yang kelima kalau kambing kan kali geseng kan nggak ada hitungan F Mas, dia intinya kan terah galur, anaknya sapa putune sapa kan gitu ya. Nah ini F kan karena memang ini lebih tujuannya ke apa namanya mencari kualitas di anak-anak berikut untuk genetiknya ngambil genetiknya yang lebih bagus mendekati full blood lah. Kalau beli full blood sendiri kan lumayan Mas masih. Yogi mau naik jantan tok aja di atas 30 juta atau Mas Andi? Di atas 30. Oke. Betina malah kadang lebih mahal dari pejantan. Kalau full blood? Walah, ya berarti tuh wedhus loro bisa sampai mes 100 juta. Iya Mas, kemarin sempat ditawarin juga, pengen juga, tapi nantilah kalau memang sesekali memang pengen ada yang originalan. Tapi udah di Indonesia, sudah ya lahir Indonesia ada juga Mas yang lahir sana. Yang baru datang imporan itu biasanya bulan Juli sama bulan Oktober. Kemarin sempat main ke Malang ke tempat dropship, kambing dropship kan. Melihat langsung di sana ya. Main ke sana, cuman karena emang belum ketemu barangnya, karena yang cocok. Sempat ada yang udah ya nggak after Mas. Umur 5 tahun tapi memang masih beranjak. Sebenarnya cara ngawin Red Bull masih layak lah. Nah, udah turun tuh tinggal di bawah 30. Harganya udah enggak semahal kalau enggak semahal kalau masih ya. Mas rata-rata setahun setengah, 2 tahun lah. 2 tahunan sampai 4 tahun itu memang beranjak. Oke. Koleksinya kali gisingan pun juga Mas Andi itu enggak sedikit. Nah, sekarang yang digadu-gadukan masih tempat teman-teman masih banyak enggak? Kalau teman-teman domba Mas, saya domba pejantannya pakai Dorper F3. Dorper F3. Dorper F3. Tak pindah ke sana Mas. Di sini nggak muat kandangnya. Kokean wedhus. Ya kokean jumlah Mas, tapi memang kualitasnya kurang mendukung. Nanti ya Mas tak kurang-kurang ya Mas dipangkas 2 jadi 1 gitu kan. Biasanya kayak gitu kalau peternak ya. Jadi perbaikan genetik ataupun yang lain itu kan apa namanya ya lek cara kayak aku biyen pemula itu ya pokoknya sebenarnya oke sih. Nanti dari kualitas itu sendiri kan pelan-pelan dengan carane 5 dadi 1 pun ya terjadi nek untuk di posisi sektor peternakan itu nek cari kita kualitas. Ya kalau misalkan grade-nya biasa tapi jualnya lancar mendingan yang biasa daripada grade-nya tinggi nggak jual Mas. Nah, karena prinsip ekonominya kan kita juga harus target market juga. Sementing kan didol Mas kan. Intinya domba ini diragati mosok ora didol kan bahasanya. Ini Mas yang beranak 3 Mas. Sing ini berarti? Ini F3. Berarti ini mboke jantan tadi? Mboke jantan tadi, anaknya 2 betina. Ini baru 3 hari. Ini tanggal 19, yang di atas tadi yang matusnya tanggal 20. Tanggal 20. Yo, kalau bor memang kecil-kecil gini Mas. Lainnya pun malah saya tekem-tekem. Lebih kecil lagi. Ya. Tapi lebih cenderung bisa manaknya akeh-akeh ya. Tapi yang tak perhatikan Mas, anakan yang crossbreed sama yang Jawa Randu tadi beda. Bedanya? Kalau memang tinggian Jawa. Tapi ipel cemekelnya itu lebih ke peranakan crossbreed. Cara bobot gitu ya. Ya memang
ya itu mungkin yang dikatakan kambing pedaging ya Mas ya. Jadi emang lebih ke arah bobot timbang sama kualitas daging ya. Nah kemarin sih kita sebenarnya ngobrol sama teman-teman dengan konsentrat mix yang kita riset itu, yang kita belum membuktikan kan malah justru di kualitas daging. Nah di tempat Bang Andi malah kebetulan nanti bisa untuk testimoni ke depan bahwa nanti kualitas dagingnya coba lebih merah lagi, enggak seratnya lebih padat lagi, enggak. Nek misalnya kok memang sesuai hasil riset kemarin itu nyata di dagingnya, karena kita kan konsepnya kemarin neng udah dhewe masa dibelai kan ya. Tapi nek mungkin fokusnya ke bor, cross bor itu kan kalau ada yang mau beleh atau membuktikan secara realnya kan nanti iso takon Bang Andi aku. Dengan kemana Bang Andi kira tuku akeh sentral dadi jan iso ngantek ngelemokne tenanan. Iya nih. 6 sak kok. Nanti ini yang sebelah? Nanti yang sebelah juga itu Mas, Doro Mas, dua-duanya Doro F4 kawin F4 harusnya nggak ketemu Mas, harusnya Eman bahannya ya. Harusnya. Eman bahannya dulu kan ceritanya kan sepantaran nih. Yang pejantan sama dua ini kan cempe umur 7 bulan. Terus umur 13 bulan tak kawinin keluar anakan. Cuman itu Mas dulu Mas sempat diri sama kawin sama itu malah keluar anak Mas, teman mati. Bulan 10 kemarin anaknya juga lumayan gede juga malah mati. Iya. Berarti ini F4 ketemu F4. F4 ketemu F4. Diri karo Joko ya. Okay. Cuman seharusnya kawinnya layaknya ya sama full blood ya. Iya. Cuman lah nanti. Cuman mau ngawinin ke Gibran Fran ke Boyolali nggak ada armada yang buat ngangkut Mas. Itu ya jauh juga ya. Ya 2 jam lah. 2 jam. Cuman sekalian mudik sebenarnya kan. Iya, kurang lebih sama Mas. Sama. Temanggung ke Purworejo, Temanggung Boyolali kurang lebih sama. Ini Mas, jadi intinya ini cross ini baru ini 1 bulan nih. Yang ini. 1 bulan. Oke. Jadi kan kalau konteks di konten hari ini itu ternyata kan respon dari Kak Kavi sendiri tidak hanya di mutlak kambing Kaligesing ataupun kambing-kambing yang mahal-mahal kesannya itu enggak. Tapi faktanya ketika rumpunnya itu masih di kambing itu masih fine. Karena riset konsentrat yang paling bagus itu harusnya memang di tingkat TDN dan proteinnya adalah di kambing. Kalau misal kita bicara domba dan sapi kebutuhannya di bawahnya itu. Biasanya nanti seperti itu. Yang 1 sak tak bawa ke kandang sebelah Mas buat domba nanti kalau karena memang lagi ngejar penggemukan. Kapien pora iki kok. Ya, syukur lu happy ya. Ya memang karena rencana kan apa? Ya ada ini Mas, sebenarnya ada sedikit peluang sih. Cuman waktu sama tenaga yang enggak nyandak jenengan saking ada peluang sebenarnya, ada peluang karena sering mainnya. Sering main ngobrol. Akhirnya jadi tahu peluang. Ya, di Tegal itu sama Haji Ali itu suruh ini Mas. Ya udah Mas, kalau punya kandang isiin aja. Kalau suruh nyariin bibit saya nggak bisa, karena terlalu banyaknya mitra kan. Kalau bisa nyari bibit sendiri, nanti 2,5 bulan saya ambil. Itu di domba ya? Di domba. Oke. Haji Ali di Slawi Tegal. 2 kali lah ketemu Haji Ali. Terus kenalnya cuman gara-gara sepele Mas. Saya nyari lahan tower. Yang punya lahan itu ternak kambing. Nah, yang punya lahan ternak kambing banyak, fokus fattening. 200 ekor itu katanya. Makannya apa? Sama Mas, cuma ngajak sentrat, racikannya Haji Ali sendiri sama ampas tahu Mas. Rumput jarang, hijauan jarang. Pokok ketemu serat sama sentrat gitu aja ya. Makanannya cuma lebih ke arah adonan lah. Nggak nyari ke nggak nyari ke lahan, cuma pakan adonan semua. Dan ternyata hasilnya bagus. Ya karena intinya kuantiti Mas ya, karena memang kuantitinya banyak ya. Kalau memang penggemukan memang harusnya kuantiti sih Mas. Kalau memang cuma 1-2 itu ya nggak ketemu Mas. Karena akumulasi kali ya. Biaya perawatan anak kandang ketemunya seko kuantiti. Ya, kuantiti. Kalau nggak kuantiti nggak ketemu Mas. Iya, betul. Oke, menarik sekali nih Mas Gun ya. Kita dapat ilmu baru dan kita dapat momen baru. Ternyata kita dikasih peluang sama Bang Andi. Kita dikasih wahana wacana yang kaitannya dengan kambing daging ya Mas. Ya. Nanti di ini Mas, di Boyolali rencana kan
awalnya kan ada 2 lahan. Ya mau tak bikin kandang kambing kan sebenarnya lebih luas. Lebih luas. Konsepnya memang selain kandang kambing ya buat nyantai lah. Cuman ya namanya masyarakat ya. Walaupun kita baik kan belum tentu dinilai baik, Mas. Oh iya. Nah, jadi kan kadang mungkin mereka masih melihatnya kan saya yang dulu kan begitu. Dan mungkin kadang orang kan yang namanya isi hati kan nggak ada yang bisa ditebak, Mas. Isi kepala nggak ada yang bisa ditebak. Jadi mungkin depannya baik, di belakang ternyata ada sedikit kontra kan. Iya. Masih harus, proses harus ini. memaklumi. Masih proses ya bahasanya. Nah, sebenarnya kalau lingkungan saya sih, saya masih punya apa ya, punya lahan, apa betul. dari sisi mereka itu mungkin nggak mungkin lah ganggu lah, cuman kan saya lebih ke arah ngomong lah, Mas. Iya. Jadi rencana kandang yang konsepnya awalnya lahan 200 meter tak jadiin gudang, sementara buat kandang kambing dulu. Oh. Yang 500 meter itu rencana biar adem lah. Walaupun cuma dekat rumah, cuman namanya tetangga, saudara kan daripada Ribet. ya daripada banyak omongan kan, apalagi kan di sana nanti kan konsepnya nggak saya tinggal di sana, Mas. Kalau saya tinggal di sana mah nggak ada aman-aman baik kan, gitu. Kan yang ke sana kan dalam artian kan orang tua saudara, jadi nggak mau lah. Gue daripada bahasannya jenengan malah jadi pikiran saat di luar ya. Jadi konsepnya nanti memang ada sih kalau di Boyolali terutama ya, Mas, banyak lah orang bikin pakan ya. Saya yakin banyak lah, karena memang kalau di sana itu kan kalau berbicara peternakan apalagi sapi perah kan memang namanya Boyolali kan kota susu kan, Mas. Kota susu. Ya kan gitu loh. Makan mesti ada. Kota masih ada, cuman kan rencana saya itu memang namanya kita ternak. Ya. Syukur-syukur ya bisa aplikasi ke ternaknya, bisa ada bahan yang kalau ditanya orang itu kan tahu, paham sama ada nggak stoknya kan gitu, Mas. Paling bahaya itu. Ya, kalau tanya stoknya mah gampang kan, saya tinggal kalau mau pakai KKV dah saya tinggal telepon kering ke Kali Gesing kan gitu. Diantar. Ya, kalau misalkan ya kalau saya sendiri memang konsepnya ya sambil jalan, Mas, misalkan main ke Gerobokan, cari-cari info, bahan-bahan itu kan belanja di mana. Ya kalau karena saking banyaknya temen tuh di Sumatera ya. Sumatera bahan. Sampai banyak teman Sumatera tuh sampai beberapa kali ditawarin mau dikirim bunga sawit. Nah, cuman kan kalau kapasitas saya itu belum untuk jualan kan. Buat apa kan, terlalu banyak stoknya kan. Berarti nanti kita bisa nyambung nih Bang Andi. Ya mudah-mudahan ya. Termasuk bahan baku kan dengan relasi jenengan kita bisa dapat akses yang lebih mudah, intinya lebih murah, biar HPP-nya juga tidak terlalu tinggi. Betul. Kadang kalau bikin HPP terlalu tinggi nanti ya enggak repot di konsentrat itu kan mereknya banyak. Betul. Di Indonesia produsen konsentrat juga banyak. Rata-rata peternak siapapun berpikirnya bahwa kalau belum tahu apa toh ini isinya konsentrat, kadang ya cari yang murah. Betul. Gitu. Tapi bentuk konsekuensinya adalah larang pun orang popo ketika memang itu sesuai hasil. Ya. Hasilnya memuaskan hitungannya. Jadi kan ya kalau memang terlalu banyak bahan ya, kalau saya pelajari berarti ya terlalu banyak bahan, otomatis kan ya jadi butuh banyak waktu sama tenaga. Iya. Ya kalau dengan apa yang implementasikan sama KKV buat produk kan gitu kan. Iya. Ya jujur hari ini ya saya baru mulai kan, nanti kita evaluasi, kita review ya. Kalau saya sih intinya sih semoga namanya orang usaha ya lebih kita mudah. Sangat butuh sih, kita sangat butuh reviewnya dari nanti Bang Andi untuk kambing bur ini seperti apa. Jadi biar teman-teman juga nanti mungkin bisa mengakses melalui media kita bahwa ternyata untuk kambing bur seperti ini, untuk domba seperti ini, misalnya kan kayak gitu. Makanya kita harus menuntut, bukan harus Bang Andi harus memberikan testimoni. Ini nanti kalau misalkan hitungannya ketemu, Mas, jujur ya saya nggak perlu ngarit lagi. Ya. Intinya nggak perlu nyari hijauan lah kasarannya kan gitu. Nah sebenarnya kan gini, ini sudah cukup dengan serat yang jenengan pakai. Ini kan ada kangkung kering, ada pongkol singkong, dan nutrisinya kan ada di kakavitnya tadi. Lah lantas kalau nggak mau pakai hijauan ya tinggal ngombeni aja Bang. Dan saya yakin udah cukup. Ya kalau menurut sampean, Mas, kira-kira nih misalkan standarnya nih 2 on ya. 2 on itu kan pagi sore atau
kalau untuk induk menyusui ini sama bunting 2 on itu bisa sekali makan. Sekali makan berarti 2 kali pagi sore. Iya. 4 on ya. Jadi dengan mengimplementasikan maksudnya dengan seperti ini komposisi ini kan kalau kita tidak mau ngarit ya konsep ini dikasihkan pagi dan sore. Betul. Selebihnya ya kita harus mengganti air minum selalu baru. Betul. Gitu aja. Jadi misalnya skala nanti kuota banyak itu anak kandang ya tertib dan ini sama ganti air minum. Betul. Gitu aja sudah. Ya sih, memang saya ya main ke tempat kandang-kandang besar itu rata-rata memang apalagi yang bur ya. Satu sirkulasi air itu harus rutin, selalu fresh, harus bersih, fresh. Ya. Terus kedua, rata-rata memang mereka pakannya kering semua. Kering. Gitu. Karena kalau kita ngejar kuota skala banyak, ngarit ya nggak ketemu mas zaman sekarang itu, lahan udah nggak ada, lahan udah mungkin ininya bisa gratis om. Ya. Cuma tenaganya nggak bisa gratis. Lahannya sekarang banyak dibuat pabrik mas, ya. Apalagi itu biola itu pabrik banyak banget. Yeah. Jadi kita ya pemanfaatan limbah lah intinya ya, kayak kalau bongkol singkong, kangkung kering sama itu kan sudah ada. Saya kira cukup ya Bang Andi. Cukup lah mas. Terima kasih sekali ya. Nanti nitip ya intinya sih kalau saya sih buat teman-teman sih ya, kalau emang masih ada kesempatan waktu manfaatin lah, manfaatin dalam artian berusaha berdiri di kaki sendiri kan gitu. Kalau saya pribadi kalau ngikutin pekerjaan nggak ada waktu untuk main, nggak ada waktu untuk nyari teman, nggak ada waktu untuk beternak lah misalkan kan yang kita konteks kita diskusi kan. Tapi minimal kan kalau memang ada kesempatan silahkan dicoba. Ya. Gitu. Jadi kalau hasil itu mengikuti. Belum tahu lah. Kalau saya itu jujur hasil belum tahu gitu. Karena saya yang penting kalau saya sih tak jalanin dulu kan. Banyak teman dulu. Nanti toh relasi terbangun. Betul. Dengan hasil kan tentunya dengan ikhtiar kita juga mengikuti ya Bang. Betul. Ya. Itu nanti ada 1 ekor yang mau kita bawa pulang, itu 1 ekor induk. Nanti kalau teman-teman yang butuhkan juga nanti bisa kering. Tur nanti kita dikonten lagi di rumah. Siap. Oke cukup Mas Gun. Oke, thank you Bang Adi. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat untuk teman-teman ya. Ya buat teman-teman yang di luar sana ya. Kalau saya pribadi mah tinggal WA atau apa kan gitu. Iya. Udah tahu lah gitu kan caranya. Mungkin teman-teman luar yang di sana untuk baca media, pelajari media, ngelihat minimal kan diambil sebuah sisi positifnya. Ya. Oke, gitu. Kalau namanya orang di luar sana pasti ada aja lah yang kurang berkenan, ada aja kan, gitu. Tenang saja Bang. Itu nggak usah didengerin kan yang gitu-gitu. Pejabat aja masih banyak netizennya kok. Itu bebas yang gitu-gitu mah. Gitu, cukup. Sampai jumpa. Selamat siang dan matur suwun. Siap.